Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalia Rizkina. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dari lahir hingga wafat. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki kisah yang sangat penting dalam sejarah agama, khususnya dalam Islam, Yahudi, dan Kristen. Kisahnya yang termaktub dalam Al-Quran dan kitab suci lainnya, menceritakan perjalanan seorang nabi yang berjuang melawan penindasan, memimpin kaumnya menuju pembebasan, dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir pada masa kekuasaan Fir'aun, penguasa yang sangat kejam dan menindas kaum Bani Israel. Ancaman Fir'aun merasa terancam oleh keberadaan Bani Israel dan mendapatkan ramalan bahwa akan lahir seorang anak dari mereka yang akan menggulingkannya kekuasaannya. Diletakkannya di peti. Ibunya Yakubat diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Musa di sebuah peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Dipertemukannya di istana. Peti tersebut mengalir hingga tiba di istana Fir'aun, di mana istri Fir'aun, Aisyah, menemukannya dan diadopsi oleh Aisyah. Aisyah menggerakkan hati untuk mengadopsi Musa sebagai anak, dan Musa pun dibesarkan di istana Fir'aun. Masa muda Nabi Musa alaihissalam. Menyadari kebenarannya. Saat dewasa, Nabi Musa mulai menyadari bahwa ia adalah bagian dari kaum Bani Israel yang tertindas, lalu membela kaumnya. Pada suatu hari, Musa menyaksikan seorang warga Mesir menindas seorang warga Bani Israel. Dalam usia membela kaumnya, Musa memukul pria Mesir itu hingga meninggal, melarikan diri ke Madian. Karena perbuatannya, Musa pun diburu oleh Fir'aun, sehingga ia memutuskan melarikan diri ke Madian. Yang selanjutnya adalah pertemuan dengan Nabi Syu'aib alaihissalam kepada Nabi Musa. Bantuan kepada putri Syu'aib. Di Madian, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan membantu putri-putri Nabi Syu'aib memberi minum ternak mereka. Yang kedua adalah pernikahan dengan putri Syu'aib. Atas kebaikannya, Nabi Syu'aib menikahkan Musa dengan salah satu putrinya, dan Musa tinggal di Madian selama beberapa tahun. Lalu, perintah kenabian dari Bukit Sinai. Yang pertama, kembali ke Mesir. Setelah beberapa waktu, Nabi Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Yang kedua, wahyu di Gunung Sinai. Dalam perjalanan di dekat Gunung Sinai, Nabi Musa melihat api dari kejauhan dan memutuskan untuk mendekatinya. Di sana, Allah berbicara langsung kepadanya dan memberinya wahyu sebagai nabi. Yang ketiga, perintah menyampaikan dakwah. Allah juga memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir dan menyeru Fir'aun serta kaumnya agar menyembah Allah. Yang keempat, mukjizat dari Allah. Allah memberikan mukjizat kepada Musa untuk mendukung dakwahnya. Di antaranya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar dan tangan yang bercahaya ketika dimasukkan ke dalam bajunya. Lalu Musa menghadap Fir'aun. Nabi Musa dan Harun alaihissalam menghadap Fir'aun menyerukan tauhid. Penolakan Fir'aun menuduh Musa sebagai penyihir, mengumpulkan para penyihir kerajaan. Mukjizat Musa adalah mengalahkan para penyihir, banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah itu, azab bagi Fir'aun dan kaumnya. Penolakan Fir'aun tetap menolak dan semakin keras menindas Bani Israel. Cobaan dan azab pun Allah kemudian menurunkan berbagai cobaan dan azab kepada Fir'aun dan kaumnya seperti air sungai yang berubah menjadi darah, kemunculan katak, belalang, dan kutu. Lalu, Eksodus Bani Israel. Pemerintah keluar dari Mesir. Akhirnya Nabi Musa diperintah Allah untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari, mengejar Fir'aun. Saat Fir'aun menyadari hal ini, ia segera mengejar Musa dan Bani Israel dengan pasukannya. Laut terbelah. Ketika mereka sampai di tepi laut merah dan pasukan Fir'aun hampir mendekat, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Fir'aun pun tenggelam. Ketika Fir'aun dan pemasukannya mengikuti mereka, laut kembali menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Di Gurun Sinai. Wahyu Taurat. Setelah keluar dari Mesir, Nabi Musa membawa Bani Israel ke Gunung Sinai. Allah memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai dan memberikan wahyu berupa Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua, penyembahan berhala. Selama Musa berada di atas gunung, sebagian kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Samiri mulai menyembah patung anak sapi emas, sebuah perbuatan yang sangat dilarang. Yang ketiga adalah kemarahan Musa. Musa kembali dan sangat marah melihat penyembahan berhala ini. Ia menghancurkan patung tersebut dan menegur kaumnya dengan keras. Ujian kepemimpinan. Meski begitu, Bani Israel seringkali menunjukkan sikap membangkang dan enggan mengikuti ajaran Taurat sepenuhnya, sehingga Musa mengalami banyak ujian dalam memimpin mereka. Dan yang terakhir adalah akhir kehidupan Nabi Musa. Bagaimana sih cerita dari akhir kehidupan Nabi Musa alaihissalam? Yang pertama adalah menuju Tanah Suci. Setelah bertahun-tahun mengembara di gurun, Nabi Musa dan kaumnya sampai di dekat Tanah Suci yang dijanjikan, yaitu Palestina. Takdir Bani Israel. Namun, karena dosa-dosa Bani Israel yang tidak taat dan sering membangkang, Allah menakdirkan mereka untuk mengembara di gurun selama 40 tahun sebelum bisa masuk ke Tanah Suci. Wafat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tidak diperkenankan untuk memasuki tanah itu dan wafat sebelum Bani Israel sampai ke sana. Sekian cerita dari kisah Nabi Musa alaihissalam dari kelahiran hingga wafat. Mohon maaf atas segala kata dari saya, Amalia Rizkina.